Ya gitulah, manual book tuh, nggak ada apa-apa lagi, bener-bener lembaran kertas aja tuh kan. Nah ini nih harusnya ada Kotak. kotak lagi isinya koin gitu. Halo baik, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, Bay ya. Oke, baik, di video kali ini gue bakal ngebahas dua berita yang sempat viral gitu ya, mulai dari penerima KIP kuliah yang tidak tepat sasaran dan ada beberapa permasalahan dari bea cukai gitu ya. Ya oke lah, tanpa basa-basi nggak wajah happy-happy, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita yang pertama, cus. Jadi baik, di Twitter lagi rame tentang permasalahan KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang dimana KIPK-nya ini tuh tidak tepat sasaran. Dan for your information, KIPK adalah program dari pemerintah kita untuk membiayai mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki potensi bagus, namun memiliki kekurangan di bidang finansial gitu ya, atau di ekonominya. Dan KIPK ini tuh tidak cuma bisa digunakan di universitas negeri saja, akan tetapi bisa digunakan juga di universitas swasta yang telah terdaftar di Kemendikbud gitu, Bay. Nah, kenapa tadi gue bilang tidak tepat sasaran? Karena di Twitter ada beberapa akun manifest kampus yang menyebarkan informasi bahwa ada mahasiswa atau mahasiswi dari golongan orang kaya atau berada gitu ya, akan tetapi menerima bantuan KIPK gitu, Bay. Contohnya aja yang sempat viral kemarin gitu ya, ada seorang selebgram dengan follower 100k lebih, dia ini mendapatkan bantuan KIPK gitu, Bay. Dan selebgram tersebut bernama Cantika MJE, gimana nih bacanya? Cantikam J, masih gitu. Ya kita sebut saja Cantika gitu ya, Bay. Dips, jujur nggak nyangka banget aku dikasih tahu ternyata dia juga penerima KIPK, kecewa banget padahal bisa mengundurkan diri ya. Nah ini cerita awal mula si Mbak Cantika itu mendapatkan KIPK gitu ya, Bay. Katanya awal mula kuliah kondisi keuangan ortunya kritis, punya hutang miliaran. Sampai awalnya nggak dibolehin kuliah ya, makanya daftar KIPK. Yang aku penasaran, hutang miliaran pasti asetnya juga besar dong. Rasanya nggak mungkin hutang miliaran jaminannya rumah gubuk derita sama motor Supra. Yang kedua, dia kerja hingga bisa beli ini itu. Kenapa nggak dialokasikan buat hutangnya dulu? Malah dialokasikan ke barang-barang yang bukan kebutuhan primer seperti outfit. Karena dari IG-nya terlihat fashionable ya, dan barang lainnya. Kalau misal hasil kerjaan sudah bisa melunasi hutang hingga bisa membeli kebutuhan primer hingga tersier, bahkan bisa transfer ke mamanya tiap bulan dan bisa nyekolahin adik-adiknya, kenapa nggak mengundurkan diri sebagai penerima KIPK-nya? Harusnya sudah mampu dong bayar kuliah sendiri kalau memang udah bisa bantu ortu, adik, bahkan beli kebutuhan tersier. Kok tersier sih? Tersier. Ini ada postingan lain gitu ya, ketika si Mbak Cantika ini tuh lagi flexing gitu, Bay. Tahun 2023 adalah tahun gua, bisa beli semua yang gue pengen dari dulu, HP, device, sampai tas-tas mahal. Bisa sokong kebutuhan adik-adik gua, biaya sekolah sampai kebutuhan tersier. Bisa rutin transfer mama. No pinjol dan didapat di umur gua yang baru 19, mantap. Tapi kok bisa-bisanya orang mampu kayak gini malah daftar KIPK gitu ya, Bay. Dari tweet-tweetnya udah bisa disimpulkan lah tipe orang seperti apa ya ini. Tiap ke cafe Semarang selalu ngerasa overdress. Makanya seneng balik ke Bandung karena stylish semua. Siap sih paling stylish. Nah terus ini ada pembelaan dari Simba Cantika gitu ya, Bay. Aku bisa lampirin bukti utang aku dan ibu aku dari dulu nggak bolehin aku kuliah, makanya aku pakai semua cara buat bisa kuliah. Kak, mohon maaf ya kalau aku sempat bikin sakit hati kakak. Terus ini ada lanjutannya lagi. Aku nggak tahu siapa ini sendernya, tapi aku ini beneran kerja buat cari uang lunasin orang tua aku. Lunasin utang orang tua aku gitu ya maksudnya. Even aku aja biayain hidup aku sendiri dan duitnya aku kasihin orang tua aku semua. Mohon bijaksananya ya kak, thank you. Kalau kakak sebel sama aku boleh DM.
Nah ini juga ada foto-foto dari Mbak Cantika ketika dia pamer tas-tasnya gitu ya Bay. Waduh banyak sekali tas-tasnya, gue nggak tahu itu harganya berapa, tapi kalau banyak kayaknya mahal dah. Ini juga ada foto Mbak Cantika yang pamer makeup. Ya setelah digeruduk sama netizen gitu ya, si Mbak Cantika ini akhirnya mengundurkan diri sebagai penerima KIPK gitu Bay. Dan dia juga sampai menutup akun Instagram dan Twitternya. Kena mental parah gitu ya. Dan nggak cuma Mbak Cantika doang gitu ya Bay. Di Twitter masih banyak lagi orang-orang kaya yang menerima bantuan KIPK ini. Dan salah satunya yang bikin wadadidau adalah konten kreator 3 saudari kembar ini, yaitu Dita, Dina, Dini gitu. Ya gimana nggak wadadidau gitu ya Bay, dengan jumlah follower 9,7 juta di TikTok dan 797.000 followers di Instagram. Mereka bertiga ini mendaftarkan diri sebagai penerima KIPK. Goks. Ini kasus penyalahgunaan KIPK paling parah sih. Komennya dihapus dan dibatasi semua, seniat itu. Waduh. Ini ada juga yang versi cowok nih guys. Emang bisa ya anak KIPK punya iPhone 14, MacBook Air, iPad terbaru, dan keluarganya punya 3 mobil. Gak tahu nama lengkapnya, tapi dia ngaku anak KIPK dan dia jurusan aktuaria IPB. Orang kaya. Ini bibit koruptor gitu ya. Dan ternyata masih banyak selebgram yang malah menerima KIPK gitu Bay. Ini yang kesepil baru 4 doang gitu ya. Masih ada yang lainnya mungkin. Ya semoga mereka ini cepat tersadarkan gitu ya, supaya tidak mengambil yang bukan haknya gitu Bay. Tapi nggak semua yang ada di Twitter adalah orang kaya yang menerima KIPK gitu ya Bay. Karena ada seorang wanita yang malah menjadi salah sasaran keganasan netizen Twitter. Contohnya ya kayak Mbak Firda ini gitu kan. Dia ini dituduh menyelewengkan dana KIPK. Cuma gara-gara dia ini berpenampilannya ya terkesan lebih berada gitu Bay. Yang padahal kalau lu mampir ke akun Instagramnya Mbak Firda ini, isi IG-nya tuh cuman prestasi-prestasi dia aja. Dan foto juga cuma foto kayak gini anjir, nggak ada hedon-hedonnya gitu. Tuh. Ya ini juga paling foto di kamar mandi mall gitu ya Bay. Tapi buat foto yang ini menurut gue gokil sih. Ya intinya sih yang ada di Twitter jangan lu telan mentah-mentah gitu Bay. Ya dan ini buat Mbak Firda, semoga sukses terus ya ke depannya. Oke next Bay, seperti yang udah pada lu tahu semua gitu ya, bahwa instansi kita yang tercinta yaitu Bea Cukai lagi-lagi mendapat banyak sorotan dari para netizen. Yang padahal dari tahun kemarin juga udah sempat viral juga gitu ya si Bea Cukai ini, gara-gara ada seorang wanita yang menang lomba di Jepang, akan tetapi pas pialanya sampai di Indonesia, si wanita tersebut tuh dimintai pajak sebesar 4,8 juta rupiah gitu Bay. Dan udah sempat gue bahas juga gitu ya di beberapa video yang lalu. Cuma kalau lu mau tahu lebih lengkapnya, linknya ada di kolom komentar gitu. Nah setelah kejadian tersebut viral, katanya sih Bea Cukai ini mau berbenah diri gitu kan. Akan tetapi setelah 1 tahun kemudian dari kejadian tadi gitu ya, Bea Cukai ini viral lagi gara-gara ada orang beli sepatu seharga 10 juta. Akan tetapi dia ini kena pajak sampai 30 juta rupiah gitu Bay. Cuma pembelaan dari Bea Cukai kenapa pajaknya bisa tembus sampai 30 juta, karena barang tersebut kena denda gitu. Soalnya harga yang tertera tidak sesuai dengan harga asli barang tersebut. Yang dimana kesalahannya ada di pihak pengirim. Cuma yang disuruh bayar dendanya adalah customernya. Goks. Ya dan setelah permasalahan sepatu tadi viral gitu ya, selang beberapa hari kemudian ada berita bahwa Bea Cukai menahan alat bantu dari Korea yang dihibahkan ke SLB A pembina tingkat nasional. Karena ketika pihak sekolah mau mengambil barang tersebut, pihak sekolah SLB ini tuh dikenai pajak hingga ratusan juta rupiah. Gokil. Masa barang untuk donasi kena pajaknya gede banget gitu ya Bay. Cuma kalau di kasus ini, pembelaan Bea Cukai adalah pihak SLB tersebut tidak bisa melengkapi beberapa berkas yang diajukan oleh Bea Cukai gitu Bay. Yang padahal pihak SLB ini sudah melengkapi berkas tersebut. Akan tetapi ternyata tetap ditolak oleh Bea Cukai gitu Bay.
Dan karena kehebatan netizen, akhirnya barang yang tertahan selama 2 tahun di bea cukai ini bisa tersalurkan ke pihak SLB gitu. Ini keren banget gitu ya, the power of netizen Indo. Namun setelah barangnya tersalurkan, netizen Indo ini tuh masih agak kesel gitu ya. Karena ketika momen serah terima barang tersebut, bisa-bisanya orang-orang ini tuh malah tersenyum gitu, bay. Seolah-olah menjadi pahlawan padahal oknum bea cukai adalah dalangnya. Dan kalau lu pikir berita tentang bea cukai cuma sampai di situ aja, lu salah besar gitu, bay. Karena baru-baru ini ada seorang konten kreator mainan yang bernama Medi Renaldi mendapat pengalaman yang tidak akan terlupakan dengan pihak bea cukai. Karena ketika dia menerima salah satu mainan dari luar negeri untuk direview, mainan tersebut tuh tertahan di bea cukai. Dan lagi-lagi alasan dari bea cukai ini karena barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang tertera. Yang padahal barang tersebut tuh adalah barang review yang belum dirilis di website resminya. Gimana caranya si bea cukai ini bisa tahu harga itu tidak sesuai padahal barangnya aja belum dijual? Dan setelah gue baca postingan ini gitu ya, ternyata si bea cukai itu mengambil harga 1.699 USD berdasarkan dari produk Grimlock yang pernah direview sama si Medi Renaldi gitu, bay. Yang padahal harga Megatron dari si Robosen ini tuh cuma $899 doang gitu, bay. Tapi si bea cukainya malah menyamaratakan harganya dengan produk yang sebelumnya gitu ya. Becuk. Ya, dan lagi-lagi setelah beritanya viral gitu ya, singkat cerita akhirnya mainan tersebut sampailah ke si Medi ini. Cuma ternyata pas sampai barangnya ini dalam kondisi yang kurang baik gitu, bay. Seolah-olah barangnya tersebut sudah pernah dibuka oleh si bea cukai gitu ya. Dan ketika si Medi ini mengecek kelengkapan barang tersebut, ternyata ada salah satu perintilan yang hilang gitu, bay. Ini kita share aja videonya, cus. Update, gua baru aja syuting Megatron dan ternyata setelah gua cek ada yang hilang isinya. Yang dimana isinya buat gua cukup penting untuk para kolektor karena itu adalah koin spesial 40 tahun anniversary Transformers. Bentar gue kasih lihat. Nih, harusnya di bawah sini itu, ini kan manual book ya. Ini sih tuh kayak manual book gitu kan. Ya gitulah, manual book tuh, nggak ada apa-apa lagi. Bener-bener lembaran kertas aja tuh kan. Nah ini nih harusnya ada kotak lagi isinya koin gitu. Nih, gue udah lihat juga. Reviewer luar negeri ada juga kotaknya kayak gitu dan ada poinnya. Ini nggak ada, ini hanya kotak sobek berisi charger ya. Dan sisanya udah gue cek juga sih. Ini udah gue tublek-tublekin juga nggak ada tuh. Terus di Megatron udah pasti nggak ada, di sini juga nggak ada. Ya. Intinya, ya mungkin kesalahan gua atau Robosen, mungkin Robosen naro atau guanya tadi nggak sengaja menghilangkan, tapi gua masih mencari sih. Ya, cuma ngasih update aja. Gua pun udah menanyakan ini dan juga komplain secara intens ke PJT alias perusahaan jasa titipannya. Dan sambil menunggu update, gua bakal nyari-nyari di studio gua sih, siapa tahu emang keselip di sini gitu. Semoga aja ketemu abis ini. Ya kurang lebih kayak gitu ya, bay, videonya. Ya bener gitu ya, bay, namanya barang kolektor kalau nggak lengkap pasti rasanya kurang banget gitu ya. Ya, dan setelah semua kejadian ini viral gitu ya, bay, dan video unboxingnya sendiri tuh sampai trending 2 di YouTube, tiba-tiba ada orang yang ngejual koin tersebut di Facebook seharga 4 juta rupiah. Gokil. Cuma kayaknya ini mah tuh orang pengen nipu doang gitu, bay. Tapi kalau emang bener gitu ya, orang ini ngejual koin tersebut, kayaknya bisa tuh diajak COD-an buat dijebak. Ya oke lah, bay, segitu aja video gue kali ini. Kalau ada info yang salah atau lo mau menambahkan info tertentu, bisa langsung koreksi gue di kolom komentar gitu, bay. Dan kayaknya kita juga harus lapang dada gitu ya, bay. Karena ya Indonesia cuma berhasil menduduki peringkat keempat doang gitu. Dan jujur juga semalam kayaknya permainan Indonesia tuh rada jelek gitu ya, bay. Ya oke lah, bay, Mamang Rahman cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?